Kembalinya Raja Serigala. Bab 569, Tinju Pengecut. Siapa yang kau sebut pengecut? Hei Gou sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Hua Feng hanya membuat tuduhan tidak langsung dan menghinanya secara terbuka. Hua Feng berkata dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi di matanya, yang kumaksud adalah orang-orang yang hanya bisa meninju dengan cepat, akurat, ganas, dan dengan kekuatan besar. Aku tidak sedang membicarakanmu secara khusus. Kau, Hei Gou sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia berharap bisa meninju kepala Hua Feng hingga berkeping-keping. Tuan Hua, karena Anda mengatakan bahwa seorang praktisi tinju yang hanya bisa cepat, akurat, kejam, dan bertenaga adalah orang biasa dan tidak memenuhi persyaratan misteri tinju, lalu apa misteri tinju yang sebenarnya? Xiao Wu bertanya. Hua Feng melanjutkan, tadi saya berbicara tentang gaya tinju Pipi Fu, sekarang mari kita bicarakan tentang gaya tinju Suang Bao. Kebalikan dari tinju orang biasa adalah tinju pengecut. Mengapa disebut tinju pengecut? Sangat sederhana. Ketika praktisi tinju jenis ini bertarung, mereka selalu berhati-hati dan malu-malu. Mereka tidak memiliki tekad yang kuat untuk menang. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, sehingga kehilangan inisiatif. Ini disebut tinju pengecut. Wajah Xiao Wu memerah, dan dia terus bertanya, menurutku, mengenal diri sendiri dan musuhmu akan membawa kemenangan dalam setiap pertempuran. Gaya tinju yang mantap bukanlah tinju pengecut yang kamu sebutkan. Hua Feng menggelengkan kepalanya, mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Itulah yang disebut kebijaksanaan, bukan ketenangan. Lagi pula, bersikap tunduk dan berhati-hati bukanlah ketenangan, tetapi kepengecutan. Xiao Wu terdiam sesaat. Hanya Chen Fanmin di sebelahnya yang menyesap tehnya, lalu perlahan menaruhnya ke dalam cangkir teh dan lanjut memperhatikan pertengkaran di antara ketiga orang itu. Jika Anda memukul dengan keras, Anda disebut pengecut. Jika Anda tidak membalas, Anda disebut pengecut. Jelaskan apa itu timing boxing dan apa rahasia timing boxing. Hei Gu benar-benar diyakinkan oleh Lao Liu. Menurut Hua Feng, memukulnya adalah salah, dan tidak memukulnya juga salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hua Feng melanjutkan, rahasia tinju adalah memukul dengan tidak berlebihan, menilai situasi, mundur saat musuh maju, menyerang saat musuh mundur, menggunakan kekuatan dan otak untuk memutuskan apakah akan menyerang atau bertahan, membunuh saat lemah, dan melindungi saat kuat. Inilah rahasia utama tinju. Anda memiliki kekuatan mutlak untuk membunuh lawan, dan Anda juga memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Tidak peduli musuh macam apa yang kau hadapi, kau harus melayani dirimu sendiri terlebih dahulu dan melindungi dirimu dari bahaya yang ditimbulkan musuh. Wah! Xiao Wu terpesona dengan apa yang didengarnya. Itu karena dia selalu malu-malu saat bertinju. Ketika musuh tidak memperlihatkan kelemahannya, ia akan selalu memilih bertahan. Gaya bertinju dia bagaikan seorang pengecut. Kalau saja dia punya sedikit keterampilan tinju orang biasa untuk menetralisirnya, maka kekuatannya pasti lebih dari itu. Sama seperti pertarungan dengan Black Dog tadi, saat pukulan Black Dog meleset, dia memanfaatkan situasi untuk mencari kelemahan Black Dog, dan kalau dia punya kemampuan tinju orang biasa, maka pukulan ke kepala Black Dog ini pasti tidak akan bisa diblok oleh siku Black Dog. Samar-samar, ia tampak memahami hakikat tinju. Jadi dia dengan tulus merasa bahwa kata-kata Hua Feng sangat bagus dan tepat sasaran. Si anjing hitam berkata dengan nada tidak setuju, mudah untuk mengatakannya, tetapi siapa yang bisa melakukannya? Kamu bisa, kata Hua Feng. Si anjing hitam tampak acuh tak acuh dan berkata, haha, siapa yang akan percaya itu? Hua Feng menjelaskan, Anda termasuk tipe orang yang bertinju dengan gaya orang biasa. Anda selalu mengejar estetika kekerasan. Anda mengutamakan kecepatan, ketepatan, kekejaman, dan kekuatan untuk menghancurkan musuh dengan kekuatan guntur dan kilat. Apakah ada masalah dengan itu? Fakta telah membuktikan bahwa aku dapat menghancurkan musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Pertarungan dengan Xiao Wu tadi adalah bukti terbaiknya. Si anjing hitam membantah. Gaya tinju ini benar. Jika lawan memiliki level yang sama, Anda benar-benar dapat menekannya untuk sementara waktu dan menang. Tetapi bagaimana jika lawanmu lebih kuat darimu? Bagaimana jika lawan terus mengganggu dan membuat Anda kelelahan? Anjing hitam itu terdiam. Pikirkan saja. Kalau saja kamu menggunakan kedua teknik tinju orang biasa dan teknik tinju pengecut saat melawannya tadi, bahkan jika pukulanmu meleset, asalkan kamu berpikiran jernih, dia tidak akan menyadari kelemahanmu, dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawanmu. Ledakan. Anjing hitam tercengang. Komentar Hua Feng tepat menusuk hatinya. Meskipun dia yang terkuat di antara kelompok kecil ini, terkadang saat dia berduel dengan orang lain, dia selalu dibuat sangat tidak nyaman oleh mereka. Kalau pukulanku yang sekuat lembu itu meleset dari sasaran, maka akan terbongkarlah kelemahanku di hadapan mereka dan aku akan menderita kerugian yang besar. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Hua Feng, dia tiba-tiba menyadari kekurangannya sendiri. Tuan Hua, katakan sejujurnya padaku, apakah Anda seorang ahli tinju yang tersembunyi? Hei Gu tidak dapat menahan diri untuk tidak meragukan apakah Hua Feng berbohong, dan faktanya dia adalah master tinju yang tersembunyi. Hua Feng merentangkan tangannya dan berkata, aku iri padamu karena bisa berlatih tinju seperti ini setiap hari. Tidak mungkin, kamu tidak tahu cara bertarung, bagaimana kamu bisa mengatakan begitu banyak hal?
Xiao Wu juga tidak percaya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Itu hanya hobiku dan aku sudah banyak mempelajarinya. Hua Feng tersenyum pahit. Anehnya ayahnya tidak pernah mengizinkannya berlatih bela diri. Jika kamu sungguh-sungguh tertarik, kamu dapat belajar dari saudara Fan. Kata Xiao Wu. Anjing hitam juga sangat mengagumi Hua Feng. Dia berkata, ya, saudara Fan sangat kuat. Kami juga belajar tinju darinya. Hua Feng berbalik dan menatap Chen Fan yang duduk diam di kursi. Chen Fan memang orang yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, yang paling mampu memadukan gaya tinju orang biasa dengan gaya tinju pengecut. Jika saya mengizinkannya mengajari saya tinju, itu akan sangat bagus. Dia menghampiri Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, sebutkan harganya. Saya ingin Anda menjadi pelatih tinju pribadi saya. Bab 570 janji padamu. Mendengar kata-kata Hua Feng, Hei Gou dan Xiao Wu tercengang. Hua Feng terlihat seperti anak yang pintar, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Uang. Bagi Chen Fan, itu hanya sekadar angka. Anda harus tahu bahwa dia adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, yang kedua setelah Kaisar dan di atas semua orang. Namun, Hua Feng, yang tidak tahu berterima kasih, berani menggunakan uang untuk mempermalukan Chen Fan. Kamu bilang ini bukan mencari kematian, jadi apa lagi ini? Hei Gou buru-buru menarik Hua Feng dan berkata, Hua Feng, apakah kamu mencari kematian? Bagaimana kamu bisa menghina saudara Fan dengan uang? Hua Feng tertegun dan berkata, aku tidak punya ide. Dia hanya mengajariku bertinju dan aku memberimu uang. Hubungan kita hanyalah hubungan kerja biasa. Ini juga tidak akan berhasil. Xiao Wu juga berkata sambil tersenyum. Dia telah mengikuti Chen Fan begitu lama dan mengetahui karakter Chen Fan. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang suka memamerkan kekayaannya. Kenapa? Hua Feng tidak mengerti, menjadi pelatih pribadiku akan menghasilkan lebih banyak uang daripada menjadi penjaga keamanan di sini. Kamu. Hei Gu dan Xiao Wu terdiam. Mereka tahu bahwa bahkan jika dewa datang, Hua Feng tidak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Mereka berdua dengan bijaksana minggir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena saat ini Chen Fan sudah meletakkan cangkir teh dan berjalan ke Hua Feng. Mereka berdua menggelengkan kepala, berpikir bahwa kepintaran mereka menjadi bumerang. Bagaimana menurutmu saudara Fan akan menghukumnya kali ini? Kata anjing hitam. Seperti dua orang dari Southern Textile Group, saya merasa Hua Feng mungkin tidak bisa pergi. Ketika di kota Nanjiang, Yang Hao dan teman-temannya mencoba menggunakan uang untuk menyingkirkan Chen Fan, tetapi pada akhirnya, Chen Fan memukuli mereka dengan sangat buruk hingga mereka tidak dapat mengenali orang tua mereka. Bahkan seluruh Southern Textile Group diakuisisi oleh orang terkaya di Nanjiang. Akhir cerita seperti itu dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Tepat ketika semua orang mengira Hua Feng akan mendapat masalah. Chen Fan berjalan mendekati Hua Feng dan berkata dengan tenang, aku berjanji, aku akan mengajarimu tinju. Ledakan. Hei Gu Xiao Wu dan yang lainnya tertegun dan membeku. Setuju. Mungkinkah saudara Fan sedang kekurangan uang sekarang? Tidak, dia baru saja mengambil 300.000 yuan kemarin untuk dibagi kepada saudara-saudaranya. Secara logika, tidak mungkin kakak Fan kekurangan uang, kan? Hei Gou dan Xiao Wu menganalisis. Hua Feng juga merasa tersanjung. Dia segera berkata, benarkah? Itu hebat. Tuan Chen, tolong sebutkan harganya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Hua Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di ibu kota provinsi, ayahnya memaksanya untuk belajar bisnis, tetapi sebenarnya dia hanya suka belajar tinju. Dia telah mengundang instruktur tinju secara pribadi berkali-kali, tetapi tidak pernah merasa puas. Namun, tinju Chen Fan membuatnya sangat terobsesi. Begitu cantik, begitu menggoda. Kali ini, meski harus menanggung omelan ayahnya, ia harus belajar tinju dari Chen Fan. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Baginya, uang hanyalah angka dan dia meremehkannya. Namun dia setuju dengan Hua Feng untuk tujuan lain. Aku tidak menginginkan uang darimu, tetapi aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu. Kata Chen Fan. Ada apa? Tanya Hua Feng. Pada kompetisi desain Huarong Clothing Group, aku ingin kamu menjaga Xiaoximo dengan baik selama keseluruhan proses. Kata Chen Fan. Tidak. Hua Feng langsung menolak, Tuan Chen, saya bisa menyetujui hal lain, tetapi yang ini sama sekali tidak mungkin. Chen Fan tercengang. Hei Gu, Xiao Wu dan yang lainnya juga tercengang. Untuk sesaat mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Hua Feng. Hua Feng melanjutkan, untuk kompetisi desain Huarong Garment Group ini, kami dengan tulus mengundang banyak perusahaan pakaian seperti Presiden Xia yang memiliki cita-cita, mimpi, dan kekuatan untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin kami memberikan lampu hijau kepada Presiden Xia sepenuhnya, ini sama sekali tidak mungkin. Jika saya memberikan lampu hijau kepada Presiden Xia, itu akan menjadi penghinaan baginya dan penghujatan terhadap karyanya. Itu juga tidak adil bagi kontestan lain. Saya menghormati kemampuan Tuan Chen, tetapi saya tidak bisa mentolerir perilaku Tuan Chen. Jika Tuan Chen adalah orang seperti itu, saya lebih baik memutuskan hubungan dengannya dan tidak lagi berhubungan dengannya. Hua Feng berbicara dengan fasih dan penuh emosi. Chen Fan, Hei Gou, Xiao Wu dan sekelompok orang tercengang. Hua Feng jelas-jelas memutarbalikkan maksud Chen Fan.
Apakah presiden mereka Siasimo masih membutuhkan orang lain untuk memberinya lampu hijau? Kemampuan desainnya jelas lebih baik daripada orang lain, dan dia sama sekali tidak memerlukan apa yang disebut lampu hijau. Meskipun Hua Feng salah memahami maksud Chen Fan sangat memuji karakter Hua Feng. Dia layak menjadi putra orang itu. Dia berprinsip dan berani. Chen Fan menjelaskan, perawatan yang saya bicarakan bukanlah perawatan yang Anda sebutkan, tetapi perawatan terhadap kehidupan dan kesehatannya. Hua Feng tiba-tiba tersadar dan menepuk dahinya sendiri, mengira Chen Fan ingin agar dia memberikan perhatian khusus kepada Siasimo. Maaf, Tuan Chen salah paham. Hua Feng meminta maaf. Pada saat yang sama, ia juga meyakinkan, Huarong Garment Group kami juga merupakan grup besar di ibu kota provinsi. Kami akan bertanggung jawab atas keselamatan semua peserta. Chen dapat yakin akan hal ini. Chen Fan mengangguk. Dalam pertempuran di kota Sanjiang, keluarga Chu hampir musnah. Meskipun keluarga Chu sekarang tenang, Chen Fan tahu bahwa badai pasti akan datang. Dia harus melindungi Siasimo, Xiao Xiao dan yang lainnya saat badai datang. Baiklah, aku akan mengajarimu tinju setelah kompetisi desain Huarong Clothing Group selesai. Kata Chen Fan. Hua Feng mengangguk senang dan berkata, itu kesepakatan. Setelah keduanya membuat kesepakatan, Chen Fan meminta Xiao Wu untuk membawa Hua Feng menemui Siasimo guna membahas masalah selanjutnya. Pada saat ini, Chen Fan menerima telepon dari Jiang Miao Miao. Saudara Fan, bisakah kamu datang ke Wushenmen? Jiang Miao Miao berkata dengan lemah di ujung telepon. Chen Fan mengerutkan kening, dan firasat buruk menghampirinya. Bab 571 4 Caebol Besar. 30 menit kemudian, Chen Fan tiba di gerbang Dewa Bela Diri. Di pintu masuk, gerbang-gerbang Dewa Bela Diri yang awalnya megah tampak seolah telah dipotong menjadi dua oleh pisau, dan bagian kiri telah runtuh. Di sisi lain, jika tidak ditopang beberapa batang kayu, kemungkinan besar ia akan runtuh. Sekte Wushen yang dulunya penuh semangat dan vitalitas, dihancurkan hingga tak bisa dikenali lagi oleh Gui Shou dan anak buahnya hanya dalam satu malam. Dalam pertempuran ini, Sekte Wushen menderita kerugian besar. Chen Fan datang ke aula gerbang Wushen. Aula yang awalnya megah menjadi tak bernyawa. Hanya 6 atau 7 murid Sekte Dewa Bela Diri yang masih ada di sana. Jiang Miao Miao duduk di kursi utama, menyandarkan kepalanya pada tangannya, tampak sangat kuyu. Jiang Miao Miao yang biasa bepergian dengan pakaian indah-indah, kini terlihat lusuh dan menyedihkan. Masih ada beberapa juta di kartu ini. Bagikan di antara kalian bertujuh. Jiang Miao Miao melemparkan sebuah kartu ke tangan seseorang. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Jiang, kami tidak menginginkan uang. Kami bersedia bekerja sama dengan Anda untuk menghidupkan kembali Sekte Wushen. Ya, meskipun Sekte Wushen telah mengalami pukulan berat, selama kita tidak jatuh, dinasti sebelumnya akan tetap bangkit lagi. Jiang Miao Miao perlahan mengangkat kepalanya, dan api di dalam hatinya menyala lagi. Dia berpikir untuk menghidupkan kembali Sekte Wushen dan membawanya kembali ke kejayaannya. Tetapi, dia menerima telepon kemarin yang mengatakan bahwa mereka akan datang, bahwa sekelompok orang akan datang. Dia tidak berdaya dan tidak mempunyai cara untuk melawan kelompok orang itu. Jika orang-orang ini mengikutinya dan tinggal di Wushenmen, mereka hanya akan mati. Pandangannya tertuju pada beberapa orang itu. Dia tersentuh karena orang-orang ini tetap tinggal ketika semua orang di Sekte Wushen dalam bahaya dan semua orang menggerogoti kekayaan Sekte Wushen. Namun, waktu sudah benar-benar habis. Jika kita tidak melepaskan mereka, maka tidak akan ada kesempatan. Saya sangat menghargai kebaikan Anda, tetapi Sekte Dewa Bela Diri telah mengalami pukulan yang hebat, dan saya tidak lagi tega untuk terus menghidupkan kembali Sekte Dewa Bela Diri. Semuanya, pergilah. Kalian masih muda dan punya masa depan di depan kalian. Tidak perlu tinggal di sini dan menyia-nyiakan masa muda kalian. Kami tidak akan pergi. Beberapa orang menggelengkan kepala. Kami tidak punya rumah. Kami sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Sekte Wushen lah yang menampung kami. Ini rumah kami, dan kami tidak ingin pergi ke tempat lain. Benar sekali, Master Sekte Jiang, selama Anda ada di sini, Sekte Wushen pasti akan bangkit kembali. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka, mempertahankan keyakinan yang kuat di hati mereka. Jiang Miao Miao merasakan sesak di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya juga? Tetapi, aku sudah memutuskan, tidak seorang pun boleh berkomentar. Raut wajah Jiang Miao Miao berubah muram dan sedingin es. Beberapa orang menundukkan kepala dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung dikecam oleh Jiang Miao Miao. Untuk sesaat, Jiang Miao Miao adalah satu-satunya orang yang tersisa di aula kosong itu, yang tampak sangat sepi. Apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Pada saat ini, Chen Fan masuk dan berkata. Jiang Miao Miao mengangkat kepalanya, melirik Chen Fan, lalu menundukkan kepalanya dan berkata. Apa yang membuatku khawatir? Aku sudah mengirim orang-orang dari Sekte Dewa Bela Diri pergi, dan mulai sekarang kita tidak perlu khawatir lagi. Chen Fan menggelengkan kepalanya lagi, di mata orang lain, jika kamu membubarkan Sekte Dewa Bela Diri, kamu memang akan terbebas dari semua kekhawatiran dan akan merasa tenang mulai sekarang. Dan menurut pendapatku, Anda melakukan ini lebih untuk kebaikan Wushenmen.
Jiang Miao Miao mengangkat kepalanya, melirik Chen Fan, lalu menundukkan kepalanya lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Sekte Dewa Bela Diri telah mengalami pukulan telak, itu tidak cukup bagimu untuk membubarkan Sekte Dewa Bela Diri. Bagaimanapun, selama kamu ada di sini, Sekte Dewa Bela Diri dapat bangkit kembali. Tetapi kamu telah mengambil semua tabungan Sekte Wushen untuk menghibur keluarga murid-murid Sekte Wushen yang telah meninggal, dan membagikan sisa uangnya kepada orang-orang Sekte Wushen yang masih hidup. Selama kamu bersedia, kekayaan di tanganmu dapat memungkinkanmu untuk mengembalikan kejayaan Sekte Wushen dalam waktu 1 hingga 3 tahun, tetapi kamu tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar akan terjadi bencana yang lebih besar. Untuk mencegah orang-orang dari Sekte Dewa Bela Diri berkorban dengan sia-sia, Anda membubarkan Sekte Dewa Bela Diri. Mendesis. Jejak keterkejutan melintas di mata Jiang Miao Miao. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan benar-benar dapat mengungkapkan pikirannya hanya dalam satu kalimat. Benar saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Chen. Jiang Miao Miao tersenyum pahit. Mungkin aku bisa membantumu. Chen Fan menarik bangku dan duduk di hadapan Jiang Miao Miao. Jiang Miao Miao mengangkat kepalanya, lalu menundukkannya lagi. Saudara Fan, ini urusanku, aku tidak ingin melibatkanmu. Meskipun Chen Fan kuat, sekelompok orang yang akan datang bahkan lebih kuat dari Chen Fan. Dia tidak bisa melibatkan Chen Fan secara egois. Sebagai temanmu, aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut menanggung bebanmu. Kata Chen Fan. Jiang Miao Miao mendongak, matanya berkaca-kaca. Dia sangat tersentuh oleh kata-kata Chen Fan. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang 4 kelompok keuangan utama di Tiongkok? Wu, Yuan, Qiao, Jiang. Sungai. Chen Fan tiba-tiba menatap Jiang Miao Miao. Dia sudah tahu apa maksud Jiang Miao Miao. Jiang Miao Miao mengangguk dan menjawab, ya, seperti yang kamu pikirkan. Bahkan Chen Fan, yang telah melalui banyak pertempuran, agak tersanjung. Jiang Miao Miao di depannya ternyata berasal dari keluarga Jiang, salah satu dari 4 caibol terbesar di Tiongkok. Tahukah Anda, 4 caibol besar di Tiongkok jauh lebih berkuasa daripada keluarga Chen di utara. Tak lama kemudian, Chen Fan pun tenang dan bertanya, keluarga Jiang ada di sini. Jiang Miao Miao mengangguk dengan sungguh-sungguh, tampak sangat tidak senang. Jelas saja, jika menyangkut keluarga Jiang, dia sangat menentang dan menjijikkan, dan tampaknya tidak ingin melihat keluarga Jiang. Bab 572 Penderitaan Jiang Miao Miao. Orang tua saya adalah paman termuda di antara banyak paman dalam keluarga Jiang. Mereka meninggal lebih awal, dan saya adalah anak tunggal mereka. Sejak saya masih kecil, mungkin karena orang tua saya berada di posisi paling bawah dalam hierarki keluarga, sehingga paman dan bibi saya mengucilkan kami. Bagi mereka, setiap hari mereka hidup dalam intrik. Selama mereka bisa mengalahkan seseorang, mereka akan mendapatkan lebih banyak aset. Di mata mereka, tidak ada yang namanya kasih sayang keluarga. Uang hanyalah simbol status. Nama saya bukan Jiang Miao Miao. Nama asli saya adalah Jiang Miao Miao. Nama itu diberikan kepada saya oleh Nyonya Tua Jiang. Maksudnya akulah yang paling muda, yang paling tidak berguna, dan yang paling tidak dibutuhkan. Sejak kecil, saya dikucilkan. Mereka selalu membuli dan memukul saya, hanya karena saya anak bungsu dan ingin membagi harta keluarga. Ada 4 gadis di keluarga Jiang. Nenek sangat menyayangi mereka, tetapi dia sangat dingin padaku. Karena aku tidak memiliki jiwa kompetitif dan tidak berambisi untuk menarik perhatian, nenek menganggapku yang paling tidak berguna di antara mereka dan bersikap sangat dingin padaku. Kemudian, aku tidak tahan dengan perlakuan seperti ini, jadi aku pergi. Aku menjauh dari neraka yang mengerikan itu dan datang ke sini. Dengan bakat seni bela diriku sendiri, aku melangkah maju ke posisi pemimpin Sekte Dewa Bela Diri selangkah demi selangkah. Kupikir selama aku menjauh dari mereka dan tidak tinggal di bawah hidung mereka, mereka akan membiarkanku pergi. Tapi ternyata aku salah. Sejak awal aku sudah dibelenggu. Bahkan jika aku pergi jauh, mereka masih bisa menemukanku. Aku sama sekali tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Mata Jiang Miao Miao merah sekali. Hanya dia yang tahu rasa sakit yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Dia tidak mengungkapkannya, hanya saja dia tidak punya kemampuan untuk membalas, dan hal yang paling menyakitkan tentang waktu adalah ketidakberdayaan. Orang-orang yang memaksa orang tuanya untuk mati ada di depannya, dan orang-orang yang menggertak dan memukulinya ada di depannya, tetapi dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa karena dia hanya satu orang dan dia tidak dapat mengalahkan mereka sama sekali. Segala ketidakadilan, keluhan dan ketidakmauan hanya bisa dikubur dalam-dalam di hati. Untungnya, Chen Fan ada di sana untuk mendengarkan permintaannya hari ini. Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Pengalaman Jiang Miao Miao sebenarnya mirip dengannya. Ketika ia lulus kuliah, semuanya berjalan lancar dan bisnis keluarganya berkembang pesat. Namun, ketika keluarganya sedang bepergian, pesawat jatuh dan semua orang tuanya meninggal. Ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Jika Nyonya Han tidak merebut bisnis keluarga Chen, kekacauan ini tentu tidak akan terjadi. Namun, begitulah keluarga besar. Orang-orang serakah, penuh tipu daya, dan tipu daya. Apa tujuan nenekmu datang ke kota Sanjiang kali ini? Tanya Chen Fan.
Jiang Miao Miao tersenyum pahit dan berkata, biarkan aku kembali dan menjadi umpan meriam. Tawanya sangat sedih. Nenek-nenek lain sangat menyayangi cucu perempuan mereka, tetapi dia telah menjadi pion sejak dia masih muda. Apa maksudmu? Tanya Chen Fan. Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, dan kakak perempuan ketiga menjadi semakin berkuasa. Sekarang mereka telah menjadi tiga pihak yang saling berimbang. Tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Mereka telah mengarahkan perhatian mereka kepada nenek, karena selama mereka memperoleh kekayaan dan kekuasaan nenek, mereka dapat menekan dua orang lainnya dan memperoleh kekuasaan dalam keluarga Jiang. Dan nenek tidak bodoh, dia tentu tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saat ini, selama aku dibawa kembali ke keluarga Jiang, ketiga saudari lainnya pasti akan memperlakukanku dengan baik karena identitasku sebagai putri keempat keluarga Jiang. Dengan cara ini, semua tembakan dari ketiga saudara perempuanku akan diarahkan kepadaku, dan nenek akan mendapatkan waktu istirahat untuk sementara. Inilah tujuan nenek datang ke kota Sanjiang. Jiang Miao Miao tersenyum tipis. Dia sudah mengantisipasi bahwa kali ini ketika dia kembali, dia pasti akan menjadi korban intrik keluarga Jiang. Dia tidak berdaya dan tidak dapat menahan taktik ketiga saudara perempuannya dan neneknya. Chen Fan merasa sangat simpatik. Pada saat ini, sebuah mobil mewah melaju ke gerbang Wushan. Dua orang keluar dari mobil, seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu mungkin berusia 60-an, mengenakan gaun bermotif burung phoenix dan cincin kepala naga di tangannya, tampak seperti manusia hidup. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan dan bekas luka, matanya yang setajam capung yang menyapu air, sangat cemerlang. Tatapannya yang mempesona tampak seperti menatap dari neraka dan sangat ganas. Melihat lelaki di sebelahnya, dia tampak berusia 30-an, mengenakan kacamata hitam dan tampak sangat misterius. Dia perlahan-lahan menopang lelaki tua itu dan berjalan mendekat. Auranya setajam busur yang siap ditembakkan. Jelas orang ini pasti seorang master. Orang yang datang adalah nenek Jiang Miao Miao, Wei Jingqi, juga dikenal sebagai Nyonya Tua Wei. Dan pria di belakangnya adalah pengawalnya Yan Nanfeng. Begitu Nyonya Tua Wei keluar dari mobil, dia berjalan ke arah Jiang Miao Miao sambil tersenyum. Dia datang di depan Jiang Miao Miao, memegang tangan Jiang Miao Miao dan berkata, Miao Miao, apakah kamu masih marah dengan nenek? Nenek memang salah tentang apa yang terjadi saat itu. Kamu cucu perempuanku yang baik, jadi jangan marah padaku. Aku minta maaf padamu. Kata Nyonya Tua Wei sambil menundukkan kepalanya. Nenek salah. Jangan marah padanya, oke. Wajah Jiang Miao Miao pucat pasi. Setelah lebih dari 20 tahun mengalami ketidakadilan, dia tidak dapat dimaafkan dengan mudah hanya dengan ucapan sederhana, maafkan aku. Orang tuanya mengawasinya di surga. Melihat Jiang Miao Miao masih tampak sedih, secerca ketidakpuasan melintas di mata Nyonya Tua Wei, tetapi memikirkan situasi secara keseluruhan, dia tersenyum dan berkata, nenek tahu bahwa kamu pasti membenci nenek selama ini. Bukannya aku tidak membiarkanmu membalas dendam atas orang tuamu, tetapi jika kamu membalas dendam saat itu, di satu sisi, kamu masih muda, dan di sisi lain, keluarga Jiang memiliki musuh asing yang mengincar mereka dengan iri. Jika kamu membalas dendam atas orang tuamu, itu hanya akan membuat musuh asing berhasil. Tahukah kamu? Tanya Nyonya Tua Wei dengan sungguh-sungguh.